Halo semua, selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat dan tidak pernah bosan-bosannya untuk belajar matematika ya. Nah, pada kali ini kamu akan belajar tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Faktor atau pemfaktoran tentunya bukan istilah asing bagi kalian ya, karena kalian sudah belajar di bab sebelumnya tentang faktor dari bilangan bulat gitu ya. Faktor dari bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan bulat itu ya. Nah, tentunya hal yang sama juga berlaku pada bentuk aljabar. Namun akan terdapat sedikit perbedaan dengan bilangan bulat tadi ya. Nah, dalam pemfaktoran bentuk aljabar ini saya akan bagi menjadi 4 topik ya. Kenapa saya bagi menjadi 4 topik? Agar kalian lebih mudah memahami bagaimana tipe-tipe atau bagaimana cara-cara memfaktorisasi bentuk aljabar. Oke. Yang pertama itu adalah faktorisasi dengan aturan distributif ya. Dan yang kedua itu adalah faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Yang ketiga, faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Dan yang keempat adalah faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dengan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, tentu A ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Perbedaan antara 3 dan 4 ini ada di A-nya. Kalau A yang di nomor 3 itu adalah 1. Kalau A yang di nomor 4 ini bukan 1 ya, selain 1. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya begitu. Oke. Lanjut, langsung saja kita bahas untuk bagian yang pertama. Yang pertama adalah faktorisasi dengan aturan distributif. Nah, penjumlahan dan pengurangan suku-suku yang memiliki faktor yang sama dapat difaktorkan menggunakan aturan distributif, yaitu A kali B ditambah A kali C sama dengan A kali dalam kurung B tambah C gitu ya. Nah, kalau kamu lihat ini kan ada dua bentuk aljabar nih. Kalau dilihat faktor yang sama adalah A. Jadi A-nya bisa kamu keluarkan seperti ini ya. Oke. Nah, cara buktinya kamu bisa menggunakan aturan atau cara perkalian pelangi. Coba A kali B berapa? AB kan? Kemudian A kali C, AC gitu ya. Nah, ternyata faktor ini benar ya. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan pengurangannya gitu ya. Kalau yang pengurangannya ya sama. Misalnya kita punya bentuk aljabar A kali B dikurangi A kali C. Itu sama dengan A dalam kurung atau A kali B kurang C gitu ya. Nah, A ini dan A di sini sama. Jadi bisa kamu keluarkan begitu ya. Oke, agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ya. Tentukan faktorisasi dari yang pertama 3x tambah 6. Nah, faktorisasi 3x tambah 6. 3x tambah 6 gitu ya. Nah, kita lihat bilangan dulu deh ya, bilangan. Kita punya bilangan 3 dan bilangan 6. Oke, faktor yang sama antara 3 dan 6 adalah 3 gitu ya. Oke, 3. Kenapa dapatnya 3? Karena FPB dari 3 dan 6 atau faktor persekutuan terbesar antara 3 dan 6 adalah 3, atau bilangan terbesar yang dapat membagi 3 sekaligus dapat membagi 6 adalah 3 begitu ya. Oke. Nah, kemudian X-nya tidak ada teman, ya udah dalam kurung. Nah, 3X dibagi X berapa? X kan? Nah, gitu. Kemudian
positif 6 dibagi 3 berapa? Positif 6 dibagi 3 positif 2. Nah, seperti ini. Begitu ya. Nah, atau kalian juga bisa membuatnya seperti ini. Tapi pada dasarnya sama gitu ya. Kalau yang bentuk jawabannya ini, kita buat 3x dan 6 itu dalam perkalian faktor-faktor dulu. Kita ambil faktor yang sama begitu ya. Oke. Kemudian nih contoh kedua. Contoh yang kedua itu adalah 8x pangkat 2 dikurangi 10x itu sama dengan berapa gitu ya faktorisasinya. Nah, untuk memfaktorisasinya tentunya kita lihat dulu angka dengan angkanya. 8 dengan 10 kita cari bilangan yang paling besar yang dapat membagi keduanya. Oke, 8 dan 10 bisa dibagi 2. Ya tidak ada bilangan lagi ya. Atau kalian bisa buat begini. Kalau kalian masih bingung ya. 8 di sini aja. 8 itu 1 kali 8 ya kan? Atau 2 kali 4. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Kalau 10 1 kali 10 2 kali 5. Kemudian tidak ada lagi ya. Jadi lihat faktor yang sama itu berapa? 2 kan? Oke. Artinya bilangan bulat yang paling besar yang dapat membagi habis 8 dan 10 adalah 2. Maka faktornya adalah 2. Apakah cukup 2? Kita lihat. Ini kan ada variabelnya. X pangkat 2 dan X gitu ya. Jadi variabel yang bisa membagi habis X pangkat 2 dan X adalah ya X gitu. Nah, kita buat dalam kurungnya. Jadi 8x pangkat 2 dibagi 2x berapa? Ya 8 bagi 2 4. X pangkat 2 dibagi X X. Nah begitu ya. Kemudian yang ini kurang ya. 10x dibagi 2x 10 bagi 2 5. X bagi X 1. Ya udah seperti ini. Gitu ya. Kamu juga bisa cek dengan perkalian pelangi. Oke, pasti sama kok ya. Dan yang nomor 3 7p pangkat 2q ditambah 14pq pangkat 2 itu sama dengan kita lihat angka dengan angka dulu deh. Nah 7 dengan 14 bilangan yang paling besar yang bisa membagi keduanya ini adalah 7 gitu ya. Kamu juga bisa buat seperti ini kalau kamu merasa kesulitan. Oke ya. Kalau kamu sudah bisa, tentunya kamu boleh skip cara yang ini ya. Kamu boleh skip cara yang ini. Langsung saja kalau sudah mendapatkannya secara langsung ya. Oke, kemudian kita lihat variabelnya. Lihat P pangkat 2 dengan P. Variabel yang bisa membagi keduanya iya P. Kemudian Q dengan Q pangkat 2 iya berarti Q ya. Cara yang sama dapat kita lakukan seperti nomor 1 dan 2 ya. Untuk mencari hasil pembagiannya 7 bagi 7 1 tidak perlu tulis ya, karena di belakangnya masih ada variabel. P pangkat 2 dibagi P iya P gitu ya, 1P ya tadi ya, karena masih ada variabel ya kita tidak usah tulis satunya. Q dibagi Q habis 1. Nah selesai sini. Kemudian selanjutnya 14 bagi 7 2. Jangan lupa ya, ini ada tanda tambah. 14 bagi 7 sama dengan 2. P dibagi P 1 ya. 2 kali 1 2. Q pangkat 2 dibagi Q ya Q. Seperti ini. Oke, cukup simpel kan?
Kalian juga bisa gunakan cara ini dan cara ini. Oke. Nah, tidak terlalu susah sih sebenarnya ya, asalkan kalian banyak-banyak latihan, tentunya kalian bisa. Oke, next lanjut ke bentuk faktorisasi yang kedua. Untuk faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat dapat dilakukan dengan rumus seperti ini ya. Ini cara yang paling singkat. Oke, paling singkat sekali. Oke, kita ambil contoh lah ini. Untuk yang pertama, itu kan X pangkat 2 dikurangi 9 gitu ya. X pangkat 2 dikurangi 9, tentunya ini harus kita buat dalam bentuk pangkat 2 ya. X pangkat 2 udah. Kemudian 9-nya harus kita buat dalam pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadinya sesuai dengan rumus ini rumusnya boleh dibolak-balik ya. Jadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Atau kalian juga boleh X kurang Y kali X tambah Y gitu ya. Tidak masalah. Oke. Nah, kalau yang ini boleh kita tulis X tambah 3 kali X kurang 3. Tentunya ini harus tambah. Ini kurang ya. Kalau ini kurang, ini tambah gitu ya. Nah, untuk yang contoh yang kedua, 4x pangkat 2 dikurangi 16. Nah, ingat, 4 ini kan belum dibuat dalam bentuk pangkat 2. 4 itu berapa pangkat 2? Iya, 2 pangkat 2, x pangkat 2 dikurangi 16 berapa pangkat 2? Iya, 4 pangkat 2. Nah, ini nih, karena sama-sama pangkat 2, kamu boleh gabung. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Jadi hasilnya sesuai dengan rumus ini. Maka jadinya 2x tambah 4 kali 2x kurang 4. Gitu ya. Tidak terlalu sulit kan? Untuk yang nomor 3, 16p pangkat 2 dikurangi 36q pangkat 2. Nah, ini 16 dan 36 belum dalam bentuk pangkat 2 ya. Yang pangkat 2 itu kan variabelnya aja gitu ya. 36 dan 16 kan tidak termasuk dalam pangkat 2 ini ya. Beda loh antara misalnya ya 16p pangkat 2 itu tidak sama dengan 16p dalam kurung ya. Pangkat 2 itu tidak sama. Oke. Kalau yang ini 16 pangkat 2 P pangkat 2 gitu ya. Kalau ini yang pangkat 2 itu hanya P saja gitu ya. Ingat ya yang ini ya. Jangan sampai salah di sini. Oke. Berarti kita buat 16 ini dalam bentuk pangkat 2. Jadinya seperti apa? 16 itu berapa pangkat 2? Iya, 4 pangkat 2. P pangkat 2 di belakangnya, kemudian 36 ini bagaimana? Iya, 6 pangkat 2 Q pangkat 2. Jadi karena ini sama-sama pangkat 2, kamu boleh buat dia dalam kurung. Nah, seperti ini ya. Dikurangi 6Q pangkat 2 gitu ya. Jadi 4P tambah 6Q kali 4P kurang 6Q begitu. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah ini jawabannya. Baiklah, langsung saja ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini benar harus kamu perhatikan ya. Nah, dalam faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Ingat ya, A sama dengan 1. Kalau A di sini sama dengan 1, maka jadi 1x pangkat 2 gitu ya, tambah BX tambah C. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Nah, bentuk faktorisasinya seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi, x pangkat 2 ditambah BX tambah C itu sama dengan
X tambah R kali X tambah S. Nah, R dengan S ini dapat dari mana? R dan S itu dapat dari sini ya. Nanti R kali S itu harus sama dengan C yang di sini. Nih. Ulangi ya. R kali S itu harus sama dengan bilangan di sini. Kemudian R tambah S sama dengan B. B-nya yang mana ini? Nah, yang perlu saya tekankan lagi, kalian harus urutkan ini ya. Mulai dari derajat 2, derajat 1, nah, gitu ya, sampai tidak ada X-nya di sini. Begitu ya. Itu berlaku untuk variabel, tidak hanya X, semua variabel nanti ya. Bisa jadi dia pakai PQR gitu ya. Sorry, jadi P atau Q atau R gitu ya. P pangkat 2 P gitu, R pangkat 2 R, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi langsung saja ke contohnya ya, agar kalian tidak kesulitan atau tidak bingung. Yang pertama, tentukan faktorisasi dari bentuk aljabar. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Nah, bentuk faktorisasinya bagaimana? Nah, yang pertama, coba A-nya berapa? A-nya 1 kan? B-nya berapa? B-nya 5. Oke, ini B dan ini C. Begitu ya. Nah, kita tinggal mencari nilai R dan S-nya. R dan S-nya dapat dari mana? Dari sini. Ini kan kita lihat C dulu ya. Saya paling senang pakai cara seperti ini. Kita lihat C-nya berapa? C-nya 6. 6 berapa kali berapa? Ya. Kalau ditambahkan hasilnya B, yaitu 5. Ulangi ya. 6 dapat dari mana? 6 itu dapat dari nilai C yang di sini. Kalau ini kurang 6 berarti min C gitu ya. Atau min 6 gitu ya. C-nya min 6. Kemudian B-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Kalau di sini kurang 5 berarti B-nya min 5 gitu ya. Karena ini positif, maka di sini positif juga. Begitu ya. Ingat, ini dapat dari C, ini dapat dari B. Ya. Nah, 6 berapa kali berapa? Kalau ditambahkan hasilnya 5. Masih bingung carinya? Begini aja. 6 1 6 2 3. Nah, bisa kan? Nah, kalau dilihat mana yang menghasilkan 5? Yang ini kan? Oke. Jadi berapa kali berapa kalau ditambahkan hasilnya 5, kemudian kalau dikalikan hasilnya 6, berarti 2 dan 3 gitu ya. Nah, langkah pertama ya kamu tulis X begini ya. Ini sebagai R, ini sebagai S-nya. Oke ya. Nah, R-nya kan 2, jadi positif 2, jadi tambah 2. S-nya 3, positif 3, positif jadi tambah 3 gitu. Nah, begitu saja ya cara faktorisasi bentuk aljabar ini. Oke, contoh yang kedua. X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan berapa? Langkahnya sama persis ya. Nah, sama persis. Kita tulis di sini aja lah ya. Nah, kita lihat ini negatif 6. Ya, C-nya negatif 6, B-nya berapa? B-nya 1. C-nya negatif 6, negatif 6. Berapa kali berapa hasilnya negatif 6? Tapi kalau dijumlahkan hasilnya si B. B-nya berapa nih? Positif 1. Kalau tidak ada angka berarti itu positif 1 ya. Nah, seperti ini. Coba negatif 6 berapa?
negatif 6. Negatif 6 itu bisa negatif 1 kali 6, atau 1 kali negatif 6, atau negatif 2 kali 3, atau 2 kali negatif 3. Yang mana menghasilkan 1 kalau dijumlahin? Ya ini ya. Begitu ya. Oke. Ini berarti negatif 2 di sini 3 gitu. Jadi bisa kita dapatkan ini wajib nih ditulis nih X dan X nih ya. Kita dapatkan negatif 2 dan 3. Nah, negatif 2 jadi kurang 2. Ini positif 3 jadi plus 3 begitu. Ya. Cukup mudah. Dan kita ambil contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12 gitu ya. Ini oke. Nah, kita lihat C-nya berapa? C-nya 12. C-nya 12. 12. Berapa kali berapa? Hasilnya 12. Tapi kalau ditambahin hasilnya positif. Bukannya positif ya. Ini negatif ya, negatif 8. B-nya negatif 8 gitu ya. Cara yang sama bisa kalian lakukan seperti ini. Boleh coba ya. Di mana nih enaknya? Di sini aja lah. Di sini aja lah. Jadi 12 berapa? 1 12, kemudian 2 6, kemudian 3 4. Habis ya. Nah, lihat di sini hasilnya negatif 8. Perlu diingat, kalau bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif ya. Nah, kita bisa ambil berarti 2 dan 6. Tapi ini dinegatifkan. Kenapa harus dinegatifkan? Karena kalau ditambahkan harus menghasilkan bilangan negatif 8 gitu ya. Berarti ini negatif 2, negatif 6. Coba cek kembali. Apakah negatif 2 kali negatif 6 hasilnya positif 12? Iya, gitu ya. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Negatif 2 ditambah negatif 6. Iya, hasilnya negatif 8 ya. Nah, kalian bisa buat ini dulu. Ini kita tulis X, kita tulis X. R-nya kan dapatnya negatif 2. S-nya dapatnya negatif 6. Negatif 2 kurang 2. Negatif 6 kurang 6 gitu ya. Nah, selesai di sini. Nah, begitu ya. Untuk nomor 4 itu X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 60 gitu ya. Nah, cara yang sama kalian gunakan untuk mengerjakan nomor 4 gitu. Ini saya kasih ini ya, ini contoh 1, ini contoh 2, ini contoh 3. Ini coret-coret nomor 4 nih. Nomor 4 kan C-nya berapa? Negatif 60 ya. Ini kurang 60 berarti C-nya negatif 60. Negatif 60. Berapa kali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Negatif 4 kan itu kan nilainya B ya. Ditambahkan hasilnya negatif 4. Baiklah, berarti kita cari faktor dari 60. Di sini aja lah ya. 60 berapa aja, ayo. Oke, 1 60, 2 30, 3 20, 4. Kalau 4 berarti 15 ya. Kemudian 5 berarti 12. 6 10. Tidak ada lagi ya. Nah, ini kan C-nya kan negatif 60.
Berarti berapa kali berapa hasilnya negatif 60? Berarti yang satunya positif, yang satunya negatif dong ya. Oke ya. Nah, coba kalian lihat kalau ini kasih negatif, ini positif. Negatif 1 ditambah 60 ya jadi 59 ya, masih jauh ya. Coba di sini kita buat ini jadi negatif. Negatif 6 ditambah positif 10. Hasilnya 4. Di sini negatif 4. Oh, kita balikan aja. Di sininya positif, di sininya negatif. Positif 6 ditambah negatif 10. Negatif 4 ya. Oke. Berarti betul ya. Kita ambil di sini 6, di sini negatif 10. Agar meyakinkan, berarti kita cek ulang lah. Kita cek ulang. 6 kali negatif 10 apakah betul negatif 60? Betul ya. Kemudian 6 ditambah negatif 10 apakah betul negatif 4? Oke, kalau betul ya berarti X tambah 6 X kurang 10 gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk nomor 3 ini ya. Tentunya ini perlu latihan lebih keras lagi agar kalian bisa memahami benar-benar tentang faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C gitu ya. Untuk bentuk selanjutnya yaitu adalah faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Artinya A selain 1 gitu ya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada dasarnya sih hampir sama dengan yang nomor 3 ya. Tapi ada perbedaan sedikit begitu ya. Nah, jadi bentuk faktorisasinya itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan ini faktorisasinya gitu ya. Jadi AX tambah R kali AX tambah S dibagi A gitu ya. Ini kamu tulis AX nanti. Ini AX juga gitu ya. Kalau yang tadi kan cukup kita tulis ini X ya. Kalau di sini agak beda. Gitu ya. Nah, nanti biasanya atau yang tadinya itu kita akan menentukan nilai C dan nilai B dulu ya. Nah, pada yang bentuk kali ini kalian kalikan dulu A dengan C-nya. Ya, dalam menentukan R dan S kalian kalikan dulu A dan C-nya gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba kita perhatikan beberapa contoh ini ya. Untuk yang pertama, tentukan faktorisasi dari bentuk aljabar berikut. 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 5. 2x pangkat 2 ditambah 11x tambah 5 gitu. Nah, langkah yang pertama, kalian kalikan dulu ini. 2 dengan 5, ya. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, nanti 10 berapa kali berapa? Kalau ditambahkan, hasilnya adalah si B. Si B-nya berapa? 11. 11, ya. Jadi 10 berapa kali berapa? Kalau ditambahin, hasilnya 11. 10 berarti 25 bukan 1 kali 10 ya 1 kali 10 gitu ya. Oke, berarti ya berarti kamu tulis ini kan 2x, ini tulis 2x, di sini tulis 2x juga ya. Ini plus 1, ini plus 10 gitu ya. Ingat, kita harus bagi lagi jadi bagi 2 gitu ya. Nah, dalam penyederhanaannya nih, mana yang bisa dibagi 2? Coba lihat ini ya. 2x tambah 1 bisa dibagi 2. Coba
2 bagi 2 bisa ya, tapi 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kita lihat sebelahnya, ini kan kali 2x tambah 10. Coba lihat ini, apakah dua-duanya bisa dibagi 10? Bisa ya. Bagi 2 bisa ya. Jadi ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Kalau dibagi 2, 1, dibagi 2, 1, dibagi 2, 5. Jadinya 2x tambah 1 kali 1x ya, tulis x ya, x tambah 5 begitu. Nah, seperti itulah kira-kira untuk nomor 1. Untuk nomor 2, 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8. Angkanya sama ya. Kamu kalikan ini dengan ini, ya. Nah, di sini aja lah. Jadi 3 kali negatif 8 negatif 24. Jadi negatif 24 berapa kali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah, kamu lihat ini 2 ya. Berarti 2 kali 12 bukan, 3 kali 8 bukan, 6 kali 4 iya, 6 kali 4, 6 kali 4. Tapi tentunya karena ini negatif ya, salah satunya harus negatif ya. Oke ya. 6 kali negatif 4 sama dengan negatif 24 kan? Oke. Kalau ditambahkan hasilnya 2 kan? Iya. Nah, kamu bisa dapatkan 3x di sini 3x juga ya. Sesuai dengan angka yang di depan nih. Jadi 3x ini positif 6 berarti plus 6, negatif 4 berarti kurang 4. Ingat dibagi lagi dengan ya 3. Mana yang bisa dibagi 3? Ini ya, habis dibagi 3 ya. Kalau ini kan tidak bisa ya, berarti yang depan aja dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, 1, dibagi 3, 1, dibagi 3, 2 gitu ya. Jadi x tambah 2 kali 3x kurang 4 gitu. Yang nomor 3 itu 4x, nomor 2 ya, 4x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1 gitu ya. Nah, di bawah aja kali ini. Jadi 4 kali 1 itu 4 ya. Berarti 4 berapa kali berapa, hasilnya kalau ditambahkan bernilai negatif 4. Ayo berapa ayo? Iya, betul ya, negatif 2 dengan negatif 2. Coba kamu cek, negatif 2 kali negatif 2 positif 4, betul ya. Tapi kalau ditambahin negatif 2 tambah negatif 2 negatif 4, betul ya. Oke, seperti ini. Jadi bisa kamu tulis ini 4x, ini 4x dibagi dengan 4 ya, jangan lupa. Kemudian ini kurang 2, ini kurang 2. Oke. Ini tidak ada yang bisa habis bagi 4 ya, ini juga enggak. Oke. Kita bagi 2, bagi 2, bagi 2. Kalau bagi 2 di sini 2 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Ini kan masih ada 2. Ini kan bisa bagi 2 juga ya. Kita bagi 2, bagi 2, bagi 2. Bagi 2, 1 bagi 2, 1 bagi 2. Sorry, dibagi 2, 2 ya, bukan 1 ya. Dibagi 2, 1 gitu. Jadi 2x kurang 1, 2x kurang 1. Didapatkanlah 2x kurang 1 kali 2x kurang 1 gitu ya. Dan yang nomor 4 itu kita punya 5x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 3 gitu ya. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, kamu kalikan saja 5 kali negatif 3. 5 kali negatif 3 negatif 15.
4. Negatif 15 berapa kali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Berapa yuk? Negatif 15 berarti iya, negatif 5 kali 3 gitu ya. Coba kamu cek negatif 5 kali 3 berapa? Negatif 15 kan? Kemudian kamu jumlahkan negatif 5 kali 3. Iya, negatif 2. Jadi didapatkanlah 5x. 5x nanti dibagi 5 gitu ya. Ini negatif 5 berarti kurang 5. Ini positif 3 berarti tambah 3 gitu. Yang bisa habis bagi 5 ya yang depan ini ya. Dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5, 1, dibagi 5, 1, dibagi 5, 1. Dapatnya 1x kurang 1 kali 5x tambah 3 gitu ya. Jadi dapatkanlah 1x ya 1x ya x gitu ya, dikurangi 1. Ini 5x tambah 3 begitu ya. Oke, nah pembahasan kita berakhir di sini. Sebenarnya yang terpenting itu adalah ketelitian. Yang kedua adalah kalian harus banyak berlatih kembali ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam video ini. Semoga kalian bisa lebih paham dengan banyak-banyak latihan, baik di rumah ataupun kamu langsung bertanya dengan gurumu ya kalau masih belum paham. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.